Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dengan NPM 22411 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dari mata kuliah statistika, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Kemudian ukuran-ukuran tersebut diantaranya dalam ukuran pemusatan itu ada rata-rata, mean, kemudian ada modus, yang kedua ada modus, yang ketiga ada nilai tengah atau median, yang keempat ada kuartil, desil, dan juga persentil. Kemudian data ukuran pemusatan. Nah, nilai ukuran pemusatan terbagi menjadi dua kelompok data, yaitu yang pertama data tunggal, yaitu data yang tidak berkelompok. Kemudian ada data yang berkelompok. Jadi ada data tunggal dan juga ada data yang berkelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mean. Mean itu merupakan rata-rata. Nah, rumus dari rata-rata itu yaitu X sama dengan E X1 per N. Contohnya ada soal 2,4, 3, dan 1. Yaitu rumusnya X sama dengan E X1 per N. E X1 itu merupakan data-data dari soal yang tadi itu 2, 4, 3, 1, yaitu kalau mean itu berarti soal yang tadi itu ditambah. Contohnya itu dari soal tadi itu misalnya 2 ditambah 4, kemudian ditambah 3, kemudian ditambah 1, kemudian dibagi N. N itu merupakan jumlah dari soal tersebut. Nah, kan tadi itu ada 2, 4, 3, 1, itu ada jumlahnya ada 4, kemudian dibagi 4. Jadi 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1 sama dengan 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 itu hasilnya 2,5. Jadi hasil dari rata-rata atau mean itu 2,5. Kemudian di sini ada modus. Modus itu merupakan nilai yang sering muncul. Nah, modus ini ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data dari soal. Contohnya soalnya tuh gini, 3, kemudian koma 3, koma 1, kemudian ada koma 2, koma 3, kemudian ada koma 4, dan koma 3. Dari soal tadi, dari soal ini yang sering muncul itu ada apa aja? Yang sering muncul tuh ada jawabannya 3. Kenapa? Di sini di dalam soal ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, angka 3 ini ada muncul dalam soal tuh ada 4. Jadi yang dipilih sebagai modus atau nilai yang sering muncul yaitu angka 3, karena angka 3 di dalam soal ini ada 4. Ada 4 buah ya. Kemudian ada median. Median itu nilai tengah. Merupakan nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Kemudian deretan data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median ini terdiri dari data yang jumlahnya ganjil ataupun genap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang median data ganjil. Nih, rumusnya yaitu ada letak nilai median. Kita cari dulu letak nilai median sama dengan K. Jadi, perumpamaan dari letak nilai median itu sama dengan K. Rumusnya itu K sama dengan N-1 dikurang 2. Nah, rumus dari median sendiri yaitu X K plus 1. Contohnya, nih di sini ada contoh di soal yaitu 2,1, kemudian ada koma 3, ada koma 4, dan juga koma 5. Nah, data ini, kemudian data dari soal-soal tadi itu diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita cari nih letak nilai mediannya yaitu K-nya. Jadi ini
Kita jawabnya K sama dengan N-1 dikurang 2. Nah, N ini seperti tadi, N itu didapat dari jumlah soal atau jumlah data yang diurutkan. Nah, datanya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada 5. Ada 5 data, jadi 5 dikurang 1. 1 itu didapat dari rumus, kemudian dibagi 2. 2 itu didapat dari rumus, yaitu letak nilai median tuh dibagi 2. Kemudian 5 kurang 1 itu hasilnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya 2. Kemudian setelah mencari letak nilai median atau K-nya, kita mencari mediannya. Nah, mediannya tuh X K plus 1 sama dengan X, K-nya itu tadi kita udah dapat dari hasil letak mediannya yang kita dapat yaitu 2. Jadi 2 plus 1. 2 itu dari hasil letak median atau K-nya, terus kemudian ditambah 1. 1 itu sama dengan 1 itu dari rumusnya sama dengan X3, kemudian X3 itu sama dengan 3. Kemudian ada median data genap. Nah, median data genap ini kita cari nih. Kalau tadi yang ganjil itu rumusnya K sama dengan N-1 dibagi 2. Kalau yang genap ini mencarikannya K sama dengan N-2. Nah, kalau yang tadi itu mediannya X K plus 1. Kalau yang genap itu setengah dalam kurung XK ditambah XK plus 1 tutup kurung. Nah, contohnya ini ada soalnya 2, 1, dan 3, dan juga 4. Nah, data ini diurutkan menjadi 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian letak mediannya itu kita cari K-nya kan, letak median itu sama dengan K. Kita cari N-2. N itu didapatkan dari apa? Hasil data dari data-data yang ada. Nah, data yang ada itu ada 4, jadi 4 dibagi 2. 2 itu dari rumus, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kita cari nih mediannya. Mediannya itu setengah dikali, dalam kurung XK ditambah XK plus 1 sama dengan setengah dalam kurung X. K-nya berapa tadi kita dapat? K-nya kita dapat 2, jadi X2 ditambah X2 plus 1. Bedanya yang depan nggak pakai plus 1, yang di belakang ditambah X1. Jadi hasilnya setengah dalam kurung 2 ditambah 3 sama dengan hasilnya 2 tambah 3, 5. 5 bagi 2, 2,5. Jadi hasilnya 2,5. Kemudian di sini ada kuartil. Nah, kuartil itu merupakan nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga nilai kuartil itu ada 3, X1, X2, dan juga X3. Nah, data ini diurutkan terlebih dahulu, kemudian ditentukan letak kuartilnya. Letak kuartil itu rumusnya nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 dalam kurung dibagi 4. Kemudian nih ada soal nih, contohnya ada 15, 10, 20, 30, dan 25. Nah, data untuk mendapatkan kuartil ini tuh diurutkan dulu dari yang kecil sampai yang terbesar, yaitu 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, kita cari letak Q1. Ini kan ada Q-nya ada berapa nih? Nah, kita cari dulu letak Q1-nya, yaitu nilai yang ke-1. I itu adalah letak nilai yang keberapa, itu nilai yang keberapa. Jadi nilai yang pertama dalam kurung 5 itu jumlah dari data yang diurutkan, ada 5 data, kemudian ditambah 1 dibagi 4 sama dengan hasilnya 1/2. Kemudian nilai Q1 sama dengan X1 ditambah setengah dalam kurung X2 min X1 dalam kurung sama dengan X1 nya itu berapa? X1 itu 10, yang diurutkan kan 10, kemudian tambah setengah, kemudian X2 nya itu 15 dikurang 10 dikurang X1 sama dengan hasilnya 12,5.
Nah, kemudian di sini ada desil. Desil itu diibaratkan dengan D. Desil ini merupakan nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, sehingga nilai desil itu ada 9, yaitu D1, D2 sampai D9. Kemudian data yang diurutkan yaitu data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan desil ini kita perlu menentukan letak D. Rumusnya yaitu nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 dalam kurung dibagi 10. Nah, nilai kita dapat menentukan nilai D-nya sesuai dengan letaknya. Kemudian yang terakhir itu ada presentil. Nah, presentil itu diibaratkan dengan P. Nah, presentil ini merupakan nilai yang didapat jika sederetan bilangan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga nilai desil ini ada 99, yaitu P1, P2 sampai dengan P99. Nah, dalam presentil ini data ini juga perlu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dalam presentil itu kita perlu menentukan letak P. Letak P itu sama dengan rumusnya nilai yang ke is dibagi N plus 1 nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dalam kurung dibagi 100. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi statistika yang ketiga ini, yaitu pemusatan data tunggal. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.